Halo, kawan-kawan, khususnya masyarakat Kabupaten Sambas. Kali ini saya akan menceritakan berbagai cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang ada di Kabupaten Sambas. Usah lupa subscribe ya, supaya admin semangat buat videonya. Inilah cerita rakyat Kabupaten Sambas. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu, di negeri Brunei Darussalam, bertahtalah seorang raja yang bergelar Sri Paduka Sultan Muhammad. Setelah beliau wafat, tahta kerajaan diserahkan kepada anak cucunya secara turun-temurun. Sampailah pada keturunan yang ke-9 yaitu Sultan Abdul Jalil Akbar. Beliau mempunyai putra yang bernama Sultan Raja Tengah. Raja Tengah inilah yang telah datang ke kerajaan Tanjung Pura, Sukadana. Karena perilaku dan tata kramanya sesuai dengan keadaan sekitarnya, beliau disegani, bahkan Raja Tanjung Pura rela mengawinkan dengan anaknya bernama Ratu Surya. Dari perkawinan ini terlahirlah Raden Sulaiman. Saat itu di Sambas memerintah seorang ratu keturunan Majapahit, Hinduisme, bernama Ratu Sepudak. Dengan pusat pemerintahannya di Kota Lama, Kecamatan Teluk Keramat, sekitar 36 km dari kota Sambas. Baginda Ratu Sepudak dikaruniai 2 orang putri, yang sulung dikawinkan dengan kemenakan Ratu Sepudak bernama Raden Prabu Kencana dan ditetapkan menjadi penggantinya. Ketika Ratu Sepudak memerintah, tibalah Raja Tengah beserta rombongannya di Sambas. Kemudian banyak rakyat menjadi pengikutnya dan memeluk agama Islam. Tak berapa lama, Ratu Sepudak wafat. Menantunya Raden Prabu Kencana naik tahta dan memerintah dengan gelar Ratu Anom Kesumayuda. Pada peristiwa bersamaan, putri kedua Ratu Sepudak yang bernama Mas Ayu bungsu kawin dengan Raden Sulaiman, putra sulung Raja Tengah. Perkawinan ini dikaruniai seorang putra bernama Raden Boma. Dalam pemerintahan Ratu Anom Kesumayuda, diangkatlah pembantu-pembantu administrasi kerajaan. Adik kandungnya bernama Pangeran Mangkurat ditunjuk sebagai wazir utama, bertugas khusus mengurus perbendaharaan raja, terkadang juga mewakili raja. Pariwisata situs bersejarah Sambas Kalimantan Barat. Keraton Sambas Raden Sulaiman ditunjuk menjadi wazir kedua yang khusus mengurus dalam dan luar negeri dan dibantu menteri-menteri dan petinggi lainnya. Rakyat lebih menghargai Raden Sulaiman daripada Pangeran Mangkurat, hingga menimbulkan rasa iri di hati Pangeran Mangkurat. Suatu ketika tangan kanan Raden Sulaiman bernama Kiai Satya Bakti dibunuh pengikut Pangeran Mangkurat. Setelah dilaporkan kepada raja, ternyata tak ada tindakan positif. Suasana makin keruh. Raden Sulaiman mengambil kebijaksanaan meninggalkan pusat kerajaan, menuju daerah baru dan mendirikan sebuah kota dengan nama Kota Bangun. Jumlah pengikutnya pun makin banyak. Hal ini telah mengajak petinggi Nagur, Bantilan dan Segerunding mengusulkan untuk berunding dengan Ratu Anom Kesumayuda. Hasil mufakat keduanya meninggalkan Kota Lama. Raden Sulaiman menuju Kota Bandir dan Ratu Anom Kesumayuda berangkat menuju Sungai Selakau. Kemudian agak ke hulu dan mendirikan kota dengan ibu kota pemerintahannya diberi nama Kota Balai Pinang. Meninggalnya Ratu Anom Kesumayuda dan Pangeran Mangkurat, putra Ratu Anom yang bernama Raden Bekut yang subscribe channel ini untuk kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini.